Shalom semuanya. Your goodness is wow, self-control, kindness and gentleness. Oh Jesus, oh, you give your heart to me. Oh, you give your heart to me. Oh, you give your heart to love. Joy, peace, patience, and faithfulness. Your goodness is here now. Self-control, kindness and gentleness. Oh, you give your heart to me. Pastinya. Shalom, puji Tuhan, kita bisa kembali berkumpul di tempat ini. Sebentar kita akan mendengarkan video yang akan ditayangkan.
Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita beribadah bersama-sama. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan, anugerah dan kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, umat-Mu, anak-anak-Mu, baik yang ada di gereja pada saat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami rindu Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa lewat pujian penyembahan kami, lewat kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kami layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan anugerah-Mu sebagai hamba Allah. Mulai dari hari ini, mulai dari saat ini, hamba membuka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, sekali lagi saya ucapkan buat saudara-saudara sekalian. Kembali lagi kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Mari sebentar kita akan mendeklarasikan DNA kita. Dalam hitungan ketiga, sama-sama kita akan membacakannya. 3, 2, 1. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkannya kepadanya keselamatan daripadaku. Kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan
pada diri kita sendiri sambil menyangkat tangan, kita lebih dari pemenang. Amin. Bahwa segala perkara yang kita tanggung itu pasti Tuhan Yesus menyertai. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia lebih lagi karena kita lebih dari pemenang. Amin. Katakan sama-sama, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan. Iblis tak dikalahkan oleh kuasanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan menjadikan kita pemenang. Amin. Amin. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan sama-sama bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Tunjuk diri kita sendiri. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Tunjuk kiri kananmu. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Jika Allah ada di teman. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingan, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan menyiapkan hati, kita akan berdoa syafaat. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat. Kita lebih dari pemenang karena Engkau Allah yang luar biasa. Oh ya,
hidup, terima kasih untuk kesehatan Tuhan, dan terima kasih untuk segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati. Kami mau mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk dalam bait suci-Mu, bait kudus-Mu. Kami mau menerima hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau yang akan menguduskan kami, Engkau yang akan memulihkan hati kami, dan Engkau yang akan memberkati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Engkau beracara Tuhan sepenuh hati kami Tuhan. Kami mau ambil alih Engkau Tuhan dalam hidup kami. Ada sukacita, ada kasih, dan ada damai sejahtera yang selalu dalam hidup kami Tuhan. Apapun keadaannya Bapa, kami mengucap syukur dalam segala hal Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Engkau tambahkan urapan-Mu, hikmat, pewahyuan, marifat, dan segalanya Tuhan Yesus. Engkau berikan otoritas Tuhan. Berkati Tuhan visi dan misinya Tuhan di dalam era Pentakosta ketiga Tuhan, di mana Tuhan Roh Kudus tercurah Tuhan, yang terakhir dan yang terbesar dan terdasar Tuhan, penuaian jiwa berlaksa-laksa terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, terus Tuhan, tambahkan terus Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan wakil-wakilnya, berkati Tuhan seluruh keluarga besarnya. Engkau memberkati dalam memperluas daerah mereka dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat Karayan Bekasi Tuhan, Bapak Samuel Harnadi Tuhan Yesus. Kami percaya Bekasi makmur, Bekasi sejahtera, Bekasi penuh kemuliaan oleh hamba-hamba yang melayani Tuhan di Bekasi Tuhan. Berkati Bekasi Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Bergereja-gereja Tuhan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat gembala di tempat ini Bapak, Ibu Rahel Herawati. Engkau memberkati Tuhan pengembalaannya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kasih dan kekuatan dan anugerah yang Kau berikan Tuhan kepada Ibu Gembala kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kekuatan, hikmat yang daripadamu Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan. Engkau memberkati pengerjanya, tim pastoralnya, Gembala Kul, dan seluruh kabit Tuhan yang memberkati Tuhan. Engkau memberkati juga Gembala Ranting kami Tuhan, Bapak Jonathan Talam dan Pak Silas Tuhan Yesus. Engkau akan memperluas daerah mereka. Engkau memperluas daerah mereka dan menuai banyak jiwa-jiwa. Engkau yang mengurapi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat generasi Yeremia Tuhan. Hoyara marana kasih, mana kasih, mana kasih. Hoyara marana kasih. Bapa, generasi Yeremia Bapa, berikan hati yang baru dan roh yang baru Tuhan. Generasi yang memiliki Tuhan roh takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa. Tuhan, jadikan Tuhan anak-anak muda ini naik dan terus Tuhan, naik dan tetap naik Tuhan, tidak menjadi ekor Tuhan. Oh ya, sekarang mana Tuhan pakai mereka anak-anak muda ini Tuhan melakukan perkara besar Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai anak-anak muda ini Bapa. Pakai Tuhan Yesus, pakai, curahkan Tuhan roh yang daripadamu Bapa. Berkati Tuhan, tambahkan Tuhan Yesus Tuhan, tambahkan Tuhan hikmat yang bagi anak-anak muda ini Tuhan. Limpahkan Tuhan mujizat kreatif Tuhan bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya generasi Yeremia, generasi bangkit dan menjadi terang. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Engkau yang ambil alih Bapak, Engkau yang ambil alih Tuhan dari Sabang sampai Merauke, seluruh penduduknya Bapak, dan seluruhnya Tuhan Yesus Kau memberkati Tuhan, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ekonomi, sosial, budaya, Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau pagari Tuhan dengan tembok berapi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh yang bukan daripadamu Tuhan telah Engkau lenyapkan, telah Kau hancurkan. Dan kami yakin dan percaya Engkau selesaikan COVID ini dengan cara-Mu yang ajaib Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Indonesia luput dari resesi ekonomi, Indonesia makmur, Indonesia damai, dan Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk Yerusalem. Kami yakin dan percaya Tuhan,
Namamu ditinggikan di bangsa ini Bapa. Biarlah kasih dan kedaulatanmu nyata terus untuk Yerusalem. Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di akhir zaman. Oh ya Rahmana kasih karamana kasih. Tuhan Yesus, gereja-gereja di akhir zaman ini sebagai lambang tubuh Kristus. Oh ya Rahmana kasih karamana kasih. Satukan Tuhan mereka Tuhan. Tidak lagi memakai dengan kekuatannya sendiri Bapa. Oh ya Ramana kasih Ramana. Biarlah mereka gereja-gereja bermegah akan Tuhan. Bermegah akan Tuhan. Engkau yang menguduskan, Engkau yang memberi kemuliaan. Gereja-gereja Tuhan Yesus, di dalam kasih dan kedaulatanmu Tuhan, gereja yang menjadi berkat, gereja yang menuai banyak jiwa-jiwa, gereja yang menjadi garam dan terangmu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Oh ya Ramana kasih Ramana kasih, kuasamu yang tidak terbatas Tuhan, yang menjangkau setiap yang hadir, yang menjangkau yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya di saat ada yang melemah tubuhnya, Engkau beri kekuatan, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang terikat Engkau sudah hancurkan, yang belum bekerja Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik, dan yang usaha dan bekerja Engkau tambahkan Tuhan, Engkau tambahkan di era yang keadaan seperti ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau tambahkan untuk bangsa kami terus maju di dalam nama Tuhan Yesus. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi hati kami terus Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan kasih sukacita dan damai sejahtera-Mu. Penuhi kami Tuhan, dan kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan kemuliaan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Jadikan kami berkat dimanapun berada Tuhan. Baik segala pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, biarlah menjadi teladan yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Di bumi seperti di surga mengalir pada hidup kami. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Ya, silakan duduk saudara-saudara. Duduk. Ya, sebelum kita akan melanjutkan dalam penyembahan kita dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Sembari nanti pengumuman, Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan di dalam kantong kolektor yang sudah, di dalam amplop persembahan yang sudah dibagikan. Pengumuman yang pertama adalah bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk memberikan persembahan atau donasi kepada pembangunan Azusa Street Prayer Tower di Amerika, dapat memberikan lewat transfer ke seluruh nomor rekening GBI Pondok Gede Plaza, tapi dapat ditambahkan digit RP3 di akhir donasi yang ada. Sebagai contoh 100.000 003. Nah, info lebih lanjut bisa menghubungi saya atau di nomor hotline yang ada, atau Bapak Ibu Saudara jika ada di amplop persembahan ini ada kertas gitu kan ya, bisa ditulis di situ, dicentang di situ untuk APT, agar kami tahu bahwa nanti persembahan ini akan dikhususkan untuk APT. Dan yang kedua adalah di minggu ketiga ini seperti biasa kita ada persembahan diakonia Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi sekaligus nanti Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan. Nah, bagi yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa transfer ke nomor rekening diakonia dan misi, yaitu 6871148.900 seperti yang tertera pada layar Bapak Ibu Saudara. Jadi di minggu ketiga dan keempat kita adakan persembahan diakonia, dan minggu keempat adalah persembahan misi. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa dan membawa persembahan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, kami menyatakan Tuhan kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat mujizat, terima kasih buat berkat, terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas dalam kehidupan kami ya Bapa. Sebentar kami memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan umum perpuluhan maupun persembahan diakonia atau persembahan khusus, semuanya kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi pelebaran perluasan kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, khususnya memberkati Tuhan wilayah GBI Pondok Gede Plaza dan sekitarnya. Ini persembahan kami, berkati umat-Mu, berkati pekerjaan, berkati setiap keluarga, berkati pendidikan anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap memberi. Yang siap memberi sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Sambil memberi kita akan menyembah Tuhan. Katakan kami bersyukur Bapa.
persembahan akan diadakan juga untuk anggur perjamuan dan roti perjamuan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, bisa mempersiapkan roti dan perjamuan. Kasih-Mu sempurna.
kasih setiamu di dalam hidup kami. Biarpun banyak pergumulan di hidup kami ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyediakan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan kami. Engkau tetap memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih lagi katakan, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, oh Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami meninggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan, dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya dalam masyarakat, oh lebih lagi. Ya dalam masyarakat, mari sembah Dia. Ya dalam sembah Dia dalam roh, sembah Dia dalam roh. Lebih lagi Dia dalam masyarakat. Oh dalam masyarakat, kami menyembah-Mu dalam roh Tuhan. Ya dalam masyarakat, ya dalam. Oh Jesus, ya dalam. Oh dalam masyarakat. Benar Tuhan. Biarlah kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Biarlah hati kami semakin dekat kepadamu ya Pak. Ya Rabbasy. Sekali lagi, lebih lagi kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan sambil bangkit berdiri, kita katakan ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih sungguh lagi, dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman dari hamba-Mu Paniko Tuhan. Biarlah Engkau membimbing kami dari awal hingga akhir ya Bapa. Kau berkati mulut bibir hamba Paniko ya Bapa. Biarlah menjadi rema Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara boleh silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Tanggal 4 September 2021, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto genap berumur 33 tahun. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-33. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pesan Tuhan untuk memasuki tahun yang ke-34 terdapat dalam Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Kita harus mencari dan memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Supaya pada waktu Tuhan Yesus menyatakan diri kelak, artinya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk menjemput gerejanya, kita juga akan menyatakan diri bersama dengan
Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya, yang artinya kita juga akan ikut dalam pengangkatan dan akan masuk surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangan kekekalan dan surga. Memikirkan dan mencari perkara yang di atas, artinya kita harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Ini kita lakukan karena kita ada bersama dengan Kristus. Kita akan terus melakukan dengan setia. Karena Kristus adalah hidup kita. Sampai kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaannya. Yaitu pada waktu Dia datang kembali untuk menjemput gerejanya. Perkara yang di bumi dapat berbicara tentang hidup yang duniawi. Yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga bisa diartikan segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang merupakan sifat manusia lama, sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Supaya kita bisa memikirkan dan mencari perkara yang di atas, maka kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kita harus memiliki kasih yang semula. Kita harus melakukan kehendak Bapa di sorga. Kita harus hidup berintegritas. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua bahwa dalam menghadapi masalah apapun juga, kita harus tetap meresponi dengan memikirkan dan mencari perkara yang di atas, bukan dengan perkara yang di bumi. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu adalah anak-anak Bapamu yang di sorga. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga melakukan demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, bukankah orang yang tidak mengenal Allah juga melakukan hal yang seperti itu? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tahu bahwa ini tidak mudah untuk dilakukan. Tapi bukan berarti tidak bisa. Kita pasti bisa melakukannya. Kita harus mengingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita akan mengalami kehidupan kekal selama-lamanya jika hati kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah kami atas segala kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. 1 Yohanes 3 ayat 14 dan 15 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Karena itu, mari kita harus mencari dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4c, yaitu mereka yang berpegang pada sumpah, walaupun rugi. Tuhan Yesus berkata, kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Jadi kalau kita sudah berkata ya, artinya berjanji ya. Apapun yang akan terjadi, kita harus tetap ya, walaupun rugi. Terus terang saya banyak melihat orang-orang yang sudah berkata ya, tetapi begitu akan merugi, kadang-kadang seperti lupa kalau pernah berkata ya, dan mencari 1001 alasan bagaimana untuk ya berubah menjadi tidak, meskipun harus lewat proses hukum. Ini yang disebutkan perkara yang di bumi, bukan perkara yang di atas. Amsal 21 ayat 21 berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Karena itu, jadilah orang yang berintegritas, orang yang hidup tulus, jujur di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Menurut kalender Ibrani, dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, kita memasuki tahun 5782 yang disebut sebagai tahun P-Bet. P-Bet artinya 82. P adalah angka 80, menggambarkan mulut. Jadi masuk tahun P-Bet ini, kita diingatkan kembali tentang mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada dua tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama di dunia. Yang kedua di sorga atau di neraka.
memasuki tahun payback atau 82, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dalam media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft merilis indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Hasilnya memprihatinkan karena menunjukkan tingkat keberadaban netizen Indonesia sangat rendah. Berdasarkan laporan survei dari 16.000 responden di 32 negara antara bulan April sampai Mei 2020. Ini menunjukkan Indonesia ada di peringkat ke-29 terburuk di Asia Tenggara. Saya percaya netizen ini termasuk di dalamnya orang-orang Kristen juga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Mari, saya mengajak kita semua untuk berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Karena itu, pikirkanlah dan carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus tinggal, bukan seperti yang di bumi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan. Kita mati untuk Tuhan. Tuhan menghendaki agar kita menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi dia harus makin besar dan kita harus semakin kecil. Biarlah orang melihat Kristus yang ada di dalam kita. Ada seorang hamba Tuhan dari Inggris yang bernama Smith Wigglesworth. Dia dikenal sebagai Rasul Iman. Dia dipakai oleh Tuhan dalam mujizat dan kesembuhan secara luar biasa. Dia tetap melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Pada waktu dia berumur 87 tahun. Tuhan pernah berkata kepadanya, Wigglesworth,
Aku akan membakar engkau sampai habis. Sampai tidak ada lagi Wigglesworth, hanya Yesus. Wigglesworth berdoa, ya Tuhan, lakukan itu. Saya tidak mau orang melihat saya lagi. Hanya Yesus. Menjadi seorang hamba Tuhan harus seperti ini. Juga harus seperti Yohanes Pembaptis yang berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Karena itu hari-hari ini kita melihat baptisan api sedang turun, membakar habis keakuan kita, kedagingan kita, sehingga kita akan semakin kecil, ia semakin besar. Waktu sebelum pandemi COVID-19, saya melihat perlombaan gereja-gereja untuk menjadi yang paling besar, paling terkenal. Dan kita melihat bahwa perlombaan itu sudah dihentikan oleh Tuhan sejak kita memasuki pandemi. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini muncul satu fenomena baru, yaitu terjadi perlombaan untuk mencari views dengan bermacam-macam motivasi dan kepentingan. Saya percaya ketika ditanya, jawabnya pasti ini untuk kemuliaan Tuhan. Bukan rahasia lagi. Kalau seseorang mempunyai jumlah views yang banyak, pasti akan terkenal, mendapat pujian, untuk kebanggaan, kalau kita dipakai oleh Tuhan, atau kepentingan bisnis, atau mungkin juga ada hal-hal yang lain. Tidak heran kalau views menjadi tolok ukur suatu prestasi di zaman digital ini. Sehingga banyak orang yang berlomba-lomba menggunakan segala cara dunia untuk mendapatkan hal tersebut. Seperti beli followers, beli like, atau bahkan memaksa orang menonton konten kita. Saya berdoa supaya bukan karena views kita membuat konten, tetapi karena ada kuasa daripada Tuhan yang menggerakkan kita. Sehingga ketika orang menonton konten yang kita buat, di situ ada aliran kehidupan yang mengisi mereka yang menonton. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai hamba Tuhan agar berhati-hati. Kalau kita ingat bagaimana cara perlombaan gereja sebelum masa pandemi itu dihentikan oleh Tuhan, maka kita harus berhati-hati agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya mengajak agar kita introspeksi, memeriksa diri kita. Saya bertanya, kalau kita melihat views kita banyak, apakah kita benar-benar berkata, ini adalah untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita berbangga hati, karena ini dianggap ukuran Tuhan memakai kita? Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, kalau seseorang selalu ingin dipuji-puji, itu adalah nabi palsu. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus semakin kecil, Dia semakin besar. Kita harus semakin menjadi seperti gambarnya. Karena itu, Tuhan hari-hari menurunkan baptisan api, di mana itu akan membakar atau menghancurkan keakuan kita. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menanyakan tentang tanda kedatangannya kembali dan tanda kesudahan dunia ini,
Salah satunya Tuhan Yesus menjawab, adanya penyakit sampar. Pandemi COVID-19 ini bisa disebutkan sebagai penyakit sampar, sehingga pandemi ini merupakan salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus mau agar kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan yang akan menjemput gerejanya. Ini dapat diartikan bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk ikut dalam pengangkatan. Ketika tahun 2009 Tuhan Yesus berbicara kepada saya tentang aku datang segera. Hal itu akan didahului dengan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Salah satu tanda dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sesuai dengan Yoel 2 ayat 31 adalah terjadinya goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat itu sebagai Pentakosta yang ketiga. Goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan adalah pandemi COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang terjadi. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi ini akan membuat orang-orang mawas diri, introspeksi, bertobat, dan menjadi murid Tuhan Yesus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem, maka terdengar seperti tiupan angin keras, dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada 120 murid Tuhan Yesus. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus, yang juga dapat diartikan mereka mengalami baptisan api. Hal seperti ini juga terjadi hari-hari ini. Pada Pentakosta ketiga, kita juga sedang mengalami baptisan api. Pandemi adalah salah satu wujud dari baptisan api. Saya terkesan dengan pidato Bapak Presiden Jokowi pada sidang tahunan 16 Agustus 2021 yang berkata, krisis, resesi, dan pandemi seperti api. Kalau bisa, kita hindari. Tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga menerangi. Kalau terkendali, dia menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan, tetapi sekaligus bisa menguatkan. Kita ingin pandemi ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki, dan menguatkan diri kita dalam menghadapi tantangan untuk masa depan. Wow, saya percaya Tuhan memakai Bapak Presiden Jokowi untuk menyatakan kehendaknya melalui pandemi ini untuk Indonesia. Hari-hari ini kita sedang mengalami baptisan api. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Kita akan diubah oleh Tuhan. Dan melalui pandemi ini, saya percaya kita akan menjadi indah pada waktunya. Kalau ada di antara saudara yang karena pandemi ini, atau karena masalah lain, mengalami tekanan-tekanan, seperti depresi, ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, merasa kehilangan masa depan, Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik. Dan sangat baik kepada kita semua. Tuhan Yesus merindukan pada saat dia datang. Di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Kita akan ikut dalam pengangkatan. Dan masuk surga. Karena kita memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Holy,
Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amin. Mari kita angkat tangan kita, berbahasa roh, saudara. Kita berbahasa roh. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Oh ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba, ya Abba. Engkau melihat anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau sudah berbicara kepada kami semua, bahwa kami harus mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Kau tolong kami semua. Oh Rabbah, kami mau Tuhan, kami mau ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan-tekanan karena pandemi, karena yang hal-hal yang lain. Engkau tolong mereka, Engkau menyembuhkan yang sakit, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Oh Rabbah, oh Rabbah, holy, holy, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau, Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau juga menegur, menghajar kami. Kalau kami berbuat salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Minta ampun. Ampuni ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu sedang meminta ampun Tuhan padamu. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam, jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala bakana mayara bayara bara. Oh rala bayara bara. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, Kau baik buat kami. Terima kasih Engkau yang baik. Kau baik ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Oh rala. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, berkati anak-anak-Mu semua. Dalam masa pandemi ini Kau tetap menjaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu sehat. Kalau hari ini ada yang terpapar, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima kasih. Terima kasih Abba. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.